hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tadi telah kita khatamkan Al-Qur'an bersama-sama, kemudian kita membaca tabarukan dari doa Sayyidina Ali bin Abi dan juga doa birrul walidain yang semoga akan kita amalkan di malam hari ini. Terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kirimkan pahalanya kepada orang tua kita, kakek nenek kita, leluhur kita yang telah meninggalkan kita semuanya. Dan semoga amaliyah kita di malam hari ini menjadi sebab bahagianya mereka, leluhur kita di alam barzahnya. Amin ya rabbal alamin. Sedikit kita membaca dari kitab Ayyuhal Walad karya Imam Ghazali yang kita baca di majelis keliling di setiap bulan Ramadan, baik itu di bukber keliling, buka bersama keliling, atau di fakir keliling. Dan kita berharap semoga kita di bulan Ramadan ini bisa mengamalkan kitab Imam Ghazali sehingga kita keluar dari Ramadan membawa keberkahan daripada kita, dan semoga Allah bisa mudahkan kita bisa mengamalkan yang kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Beliau Imam Ghazali berkata, ayyuhal walad billahi intasir tara majalid fi kulli manzil wa qul ruhak bi anna fa inna ra'sa hadzal amr badlur ruh kama qala Zunnun al-Misri rahimahullah ta'ala li ahli dalamidatihi in qadarta ala badlur ruh fata'al wa illa fala tastaghil bil hadis sufyan. Kata Imam Ghazali, demi Allah, intasir, jika kamu berjalan di jalan yang sudah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya dan para ulama, maka tarul ajaib di kulli manzil, kamu akan dapati hal-hal yang indah, hal-hal yang mengherankan yang akan terjadi dalam kehidupan baik di dunia hingga di akhirat. Kata Imam Ghazali, kalau panjenengan para hadirin taat dengan Gusti Allah, Allah suruh salat, kita salat. Allah suruh kita puasa, kita menjalankan puasa. Allah suruh kita keluarkan zakat, kita keluarkan zakat. Semuanya kita jalani, ditambah dengan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW, maka pasti kita akan mendapat keindahan dalam kehidupan kita. Wabul ruhak, dan berusahalah kuat untuk kamu menjaga rohmu. Fa inna ra'sa hadzal amr fadluh, karena hakikatnya kalau panjenengan ini ibadah tujuannya untuk menjaga roh. Yang jasad kita ini, jasad kalau panjenengan ini Bapak Ibu tidak akan ada harganya kalau tidak ada rohnya. Gimana? Dompet nih, dompet itu kelihatan mahal, kelihatan bagus, apa malah panjenengan Joko tak kuat-kuat di panjenengan karena yang pertama nih yang terisinya nah dompet ini potong gara-gara apa nggak jenengan kunci lemari ini apa nggak jenengan apa itu tinggalkan begitu aja di apa namanya di motor, tak mungkin jenengan kantongi, bahkan yang terkadang di lantai ini bisa nih di kantongi dan melalui ketat nih waktu sampai ditarik malin di lantai bisa nih. Kenapa? Karena ada uangnya. Coba ada uangnya, pasti kan bisa pikir di kolom bapak, kan harus orang duit. Nah sekarang buku kita ini berharga karena ada rohnya. Coba kalau buku ini rohnya sudah diambil dari harganya. Biasanya misal kalau dia seorang apa namanya pemimpin, dia datang dihormati sama warga. Dia seorang ustaz datang ke majelis duduk di depan. Tapi dia meninggal pas sholat Jumat misalnya, jenazah disolati di masjid An-Najah, di sholatnya selesai sholat Jumat. Sekarang yang jadi pertanyaan, ketika jenazah itu disolati setelah sholat Jumat, ketika sholat Jumat dikerjakan jenazahnya taruh mana? Kenapa jenazahnya taruh ini? Tidak taruh belakang. Kenapa? Karena ini digunakan sholat. Coba waktu hidup, dia seorang ustaz, orang kiai, tidak mungkin taruh belakang. Pasti taruh di sini di depan. Oke. Nah itulah roh berharga, harus kita jaga, harus dikasih makan, bukan hanya tubuh yang kita kasih makan, roh pun juga dikasih makan. Makanannya apa? Ibadah. Makanannya Al-Quran.
makanannya zikir itu makanan roh. Kalau sudah roh kita baik, jasad kita pasti akan baik. Bagaimana dikatakan oleh Imam Zunnun Al-Misri kepada muridnya? Ada satu orang datang kepada Imam Zunnun Al-Misri mau belajar kepada beliau, mau jadi santrinya beliau. Kemudian apa kata beliau? Ibadah ala basiruh fatah. Kalau kamu bisa menjaga rohmu, maka jadilah santri. Ibadah panjenengan kok malas ibadah, sholat malas bersolat ini. Tapi dengan sholat disergap, puasa, Ramadan dengan jalankan, disuruh ngamalkan ini, jangan lakukan, disuruh ngamalkan, jangan lakukan. Sini ngaji sama saya. Ini kata Imam Zunnun Al-Misri. Ayuhal walad, wahai putraku, kata beliau Imam Ghazali, ini antohka bisamania fil Asia. Aku berikan kamu nasihat berupa 8 hal. Iqbal hamini, terimalah nasihat yang 8 ini dariku, kata beliau. Li'alla yakuna ilmu dan khasman alaika yaumil qiyamah, agar ilmumu tidak menjadi musuhmu nanti di hari kiamat. Memang ilmu ini biar apa sakit terus musuh awak itu bisa. Kata Sayyidina Ali, al-ilmu alaik hatta ta'mal bih fa idza amilta bihi fa huwa. Ilmu itu bahaya bagimu sampai kamu mengamalkannya. Kalau kamu sudah mengamalkan ilmu tersebut, maka ilmu tersebut akan bawa keberuntungan untukmu. Artinya apa Pak? Kita ini hidup di dunia, sama Allah disuruh belajar ilmu. Setelah kita belajar, Allah suruh lagi kita untuk mengamalkan ilmu. 2 hal ini tidak boleh kita pilih, harus kita kerjakan dua-duanya. Belajar ilmu, kemudian mengamalkan ilmu, dan yang terakhir perintahnya Allah adalah menyebarkan ilmu. Ini semuanya wajib hukumnya. Jadi duduk di majelis hukumnya wajib, mengamalkan ilmu setelah pulang dari majelis hukumnya wajib, dan juga kalau sudah istiqomah kita mengamalkan, kita ajarkan kepada istri, kita ajarkan kepada anak, kita ajarkan kepada tetangga, hukumnya pun juga wajib. Kalau 3 hal ini semua orang memahami akan kewajibannya, sadar kalau 3 hal ini wajib, maka insya Allah tak tanggung sekali tidak akan ada orang meninggalkan sholat. Kenapa? Tak tanggung sekali tidak akan ada orang meninggalkan puasa. Kenapa? Semuanya mengamalkan kewajibannya masing-masing. Dia belajar tentang sholat sehingga dia ngerti caranya sholat. Kemudian dia amalkan sholat 5 waktu. Setelah dia istiqomah sholat 5 waktu, dia ajari istrinya, dia ajari anaknya, anaknya ngajari anaknya lagi terus sampai hari kiamat. Kemudian dia lihat tetangganya juga belum bisa sholat, ditawari, Pak, jangan apa turun kalau ajari sholat, dia turun kita pengen tobat, kalau lagi pengen sholat, tolong panjenengan ajari pulau. Makanya saya semua hadirin punya angan-angan nih. Semoga Allah mudahkan, semoga Allah kasih umur panjang, sehat afiat. Ke depan saya ingin ada anak-anak muda yang masih semangat. Kalau bisa yang belum nikah sehingga belum banyak tugas, itu kita ajari, kita gembleng masalah bab sholat. Permatan nanti kita kirim ke desa-desa, ke pelosok-pelosok untuk ngajari orang-orang yang mau sholat tapi mereka bingung mau belajar kemana. Atau untuk ngajari orang-orang yang mereka kepingin tobat, kepingin sholat tapi karena sudah sepuh malu mau belajar sholat. Ini orang hadirin, hal yang semacam ini itu saya contoh dari guru saya, Al-Habib Quraisy Ibnu Haidar bin Ahmad Taharun. Habib Quraisy ini yang megang majlis Rasulullah Jawa Barat. Beliau Habib Quraisy ini keponakannya Abiyah Hasan Baharun yang mendirikan pondok Darul Wada'ah. Punya Abiyah Hasan, punya adik namanya Habib Qasim. Habib Qasim punya putra namanya Habib Quraisy, ada di Kuningan Jawa Barat. Nah, beliau itu punya beberapa kader anak-anak muda yang beliau utus untuk berdakwah di pelosok-pelosok, didatangi satu persatu rumahnya warga itu, kemudian ditawari, Pak, jenengan apapun sakit sholat, lek dari sakit, insya Allah Allah sakit ngajari.
Nanti kalau panjenengan malu, Pak, saya berjanji tidak akan mengatakan kepada siapapun kalau jenengan belum bisa sholat, saya tidak akan pernah mengumbar kedatangan saya ke sini untuk jenengan ngajari jenengan sholat. Nah, karena ada orang itu kepingin sholat, tapi gengsinya gede. Oke. Makanya kata Nabi Muhammad, orang yang sombong sama orang yang pemalu, malu dalam hal ilmu, mau belajar malu karena umur dan lain-lainnya, tidak akan pernah dapat keberuntungan. Makanya kita harus menyebut. Sekarang ini zamannya Pak, kalau dulu guru itu didatangi, kalau zaman sekarang itu tidak malu. Jadi kita yang harus usaha. Jadi tugasnya ulama zaman sekarang double. Dari zaman Riyad, Sayyidina Abdullah bin Abbas itu yang sepupunya Nabi. Itu kalau bikin majelis sampai ngantri-ngantri, Pak. Bikin majelis di rumahnya itu ngantri-ngantri. Sampai akhirnya begitu punya santri bagian jadwal. Kasus apa oleh panjenengan yang dokter itu. Jadi yang terjadwal itu ya. Nanti beliau katakan, ya waladi wahai putraku, Bapak, itu jamaah di luar yang mau belajar tentang tafsir Al-Quran belum masuk duluan. Jadi beliau utamakan Al-Quran. Nanti santrinya keluar. Orang hadirin, engkang saat ini ngaji Quran, ngaji tafsir Quran, monggo berbetin masuk semuanya yang mau belajar Quran. Begitu dijelaskan semuanya, kemudian ada iskal pertanyaan dijawab sama Sayyidina Abdullah bin Abbas, selesai yang belajar tafsir suruh keluar. Ayo kalian sampaikan lagi kepada para jamaah yang keluar, yang mau belajar hadis mau masuk. Dan itu kalau sudah sekali masuk, tiap pelajaran itu kata ahli sejarah memenuhi rumahnya Sayyidina Abdullah bin Abbas sampai ke kamarnya beliau. Jamaah ini perlu sampai masuk kamar-kamar. Coba. Tadi coba ada tapi sedikit. Ada tapi sedikit orang yang mau berurang-urang datang haji. Sehingga kita yang perlu usaha juga. Ibarat kita menjemput bola nih, kesannya Nabi itu senang. Tak apa-apa, pengen Nabi senyum sama kita. Kalau sudah Nabi senyum sama Allah itu, Pak, insya Allah semangat dunia akhirat insya Allah. Karena yang jadikan Allah ridho dan cinta datang kalau panjenengan, dan kalau panjenengan cinta datang dengan Nabi. Kalau sudah Nabi cinta sama kita, berarti pintu cintanya Allah sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kata Imam Ghazali, terimalah 8 nasihat dariku agar ilmu nanti di akhirat tidak menjadi musuhmu. Ta'mal minha arba'ah, 8 itu adalah 4 untuk kau amalkan dan 4 untuk kau tinggalkan. Kata beliau 4 untuk kau amalkan dan yang 4 hendaknya kau tinggalkan. Wa amal lawati saja 4 yang harusnya kau tinggalkan. Yang pertama, alla tunazira ahadan bi mas'alatin mastata'tan. Jangan berusahalah sekuatnya kata yang tadi, la tunazir, jangan berusahalah sekuat tenagamu untuk tidak mendebat orang lain. Karena Islam itu tidak ngajari debat. Dialog seperlunya. Bahkan debat itu para salaf itu para ulama-ulama yang hidup di 3 abad pertama, yaitu para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, itu disebutnya zaman salaf. Cuman kata salaf ini sekarang digunakan oleh orang yang berakidah berbeda dengan kita. Misalnya kata kita ini yang warga Nahdi, warga Ahli Sunnah wal Jamaah dengan salaf itu tadi sensitif. Padahal salaf itu punya kita. Maka mereka menyebutnya harus ikut manhaj salaf. Yang ikut manhaj salaf itu kita. Jadi semua semua ibarat yang harusnya milik kita mereka pakai semuanya. Kadang nama Imam Nawawi itu ditaruh nama pondok ini. Kalau masih nama diri biasa itu untuk mengelabui kita ini yang ahli sunnah wal jamaah yang awam-awam ini. Dan itu terjadi, Pak, terbukti. Saya itu punya rutinan di Blitar sudah bertahun-tahun. Satu hari saya duduk rakam sama, saya penasaran, saya tanya, Pak, jenengan gak ada putra bintang? Dua-duanya di pondok. Masya Allah. Tunggu di pondok itu, kalau penasaran. Yang kakaknya di pondok Dauhan, Ustazul Muta'aliman.
berjauhan setelah alun-alun hitam. Oh, masya Allah nih, kalau sering ketemu sama Gus Farid, dan ini pengasuhnya Gus Farid. Terus yang kedua di mana? Di Tulungagung tuh. Tulungagung mana Pak? Salah, kalau yang Tulungagung. Tulungagung di Tapan. Oh, itu nyebut Tapan kaget. Cocok ini. Nah, ternyata benar. Saya itu dulu itu bukan pondok kita Ahlussunnah wal Jamaah itu. Tulungagung namanya nama Islam kita. Nah, ini kita ini bukan mengumbar kebencian untuk menjaga, karena menjaga akidah hukumnya wajib. Mereka yang berbeda akidah dengan kita saudara-saudara kita. Cuman tetap yang namanya akidah dia tidak pandang saudari, tetap harus kita jaga nomor satu akidah. Ahlussunnah wal Jamaah termasuk Nahdliyin atau Nahdlatul Ulama, kita juga menggunakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, salaf itu mereka yang hidup di zaman awal, zaman sahabat, tabi'in, zaman tabi'in. Nah, mereka para hadirin di zaman salaf itu mereka mengatakan al-jidal laisa min adadina. Debat itu bukan adatnya kami. Artinya debat itu bukan pendidikan dari nasi. Debat hanya dibolehkan dengan satu keadaan saja. Apa itu? Kapan itu? Ketika kita mengetahui lawan debat kita, kalau dia sadar, dia pahami apa yang kita sampaikan, dia akan bertobat. Lakukan. Tapi ironi duduk berdebat yang ada bukan malah menjadi baik, atau yang salah menjadi tobat, atau bahkan akan menjadikan saling membenci satu sama lain. Oh, dulunya berbeda itu. Yang satu senang tahlilan Ahlussunnah wal Jamaah, yang satunya benci tahlilan. Tapi kemana-mana saya mawon ketemu salaman. Tapi gara-gara debat akhirnya tahu nyopong. Makanya debat hanya diperbolehkan kalau memang kita bisa yakin orang yang kita ajak debat ini kalau dia sadar, dia akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baru kita boleh debat. Apalagi kalau orang-orang yang suka nyalah-nyalahkan kita yang suka nuduh kita syirik, penyembah kubur, karena kita tahu kita menyembah kubur. Itu, panjenengan ada menyembah kubur. Karena enten itu kalau malah itu kan, ya tidak boleh kita menyembah kubur. Kita ini kalau datang ke makam aulia tambah, datang ziarah, datang Syekh Qadir Al-Khairi, niku wali Pak. Makam Syekh Qadir Al-Khairi ziarah mereka. Enggak ada hajat apa mawon dengan ziarah mereka. Insya Allah paling solusi. Karena saya sudah berkali-kali tak terhitung sudah. Pokoknya nggak ada hajat mendesak, baik hajat pribadi pulau atau hajat dakwah pulau, ya Syekh Abdul Qadir Al-Khairi, Syekh Abdullah Saleh, Syekh Muhammad Irman, mustajab emang jenengan dari ziarah mereka kan emang. Kita datang ke sana, kita minta yang bersama Allah, jadi Allah. Oleh yang Tanjung Sari ziarah Syekh Abdul Qadir Al-Khairi, ya saya kalau dulu tak miliar haram, tak boleh nih. Kita kata, ya Allah, dengan kemuliaannya walimu yang bernama Syekh Abdul Qadir Al-Khairi, ya Rabb, kabulkan hajat kami. Dengan paling tahu ya Allah, rezeki yang lancar. Nah, baru Allah kabulkan itu. Tapi awal itu minta sama yang dikubur ya, di syariat tidak diajarkan itu. Bagaimana apel, kalau boleh utang saya juta, jangan paling itu duit. Keliru. Tidak manjur itu. Yang manjur kita minta sama Allah dengan tawasul kepada mereka yang kita ziarah. Jadi kata Imam Ghazali, usahakan dirimu untuk tidak membiasakan diri berdebat. Lihatnya siha asal ketika sirah, karena dengan di dalam debat itu ada bahaya yang banyak. Fa'idmuha akbar min nafiha, dosanya lebih gede daripada manfaatnya. Itu dia akan sebutkan. Yang tadinya aman-aman saja silaturahimnya, gara-gara debat akhirnya tak nyambung tali silaturahim. Kalau sebenarnya nyambung tali silaturahim, dengan memasuki Ramadan kata para ulama 1000 kali orang yang gaduh rahim memutus tali silaturahim tidak akan pernah mendapatkan kemuliaannya bulan Ramadan. Yang Allah jadikan awalul rahmah, 10 pertama kasih rahmat, 10 kedua kasih maghfirah, 10 ketiga dibebaskan dari siksa neraka.
semuanya tidak akan bisa kita dapatkan jika kita yang pertama menjadi orang yang memutus tali silaturahim, yang kedua durhaka sama orang tua, yang ketiga minum khamr, minum minuman keras, dan yang keempat musyahid. Musyahid itu orang yang menebar kebencian, menebar hoax, kemudian menjamai tonggo siji kalau tonggo liane putaran, itu mengadu domba. Orang seperti ini tidak akan bisa mendapatkan kemuliaan bulan Ramadan. Jadi yang nambah ulul zamin, karena berdebat itu adalah sumber akhlak yang tercela, sumbernya akhlak buruk. Seperti apa? Karya seperti dia. Jadi bisa enten perdebatan diadakan di misalnya temui di aula, sering masjid debat oleh masjid kan? Di aula yang ada di Tanjung, gedung pertemuan ada di Tanjung Sari. Kemudian si A menang debatnya, si A menang debatnya. Kemudian yang B kalah. Coba kira-kira si A ini ketika ketemu sama masyarakat pribadi, itu kemarin nonton saya debat saya menang, pasti mereka semuanya terkejut terkagum-kagum dulu kealiman saya. Ada dia ilmunya semuanya jadi hilang, yang dari pondok pesantren bertahun-tahun dia numpuk pahala karena dia mondok selama itu, semuanya hilang gara-gara penyakit, riaknya sebab berdebat. Wal hasad, dengki, yang kalah ngelihat yang menang, yang B tadi yang kalah debat, ngelihat si A yang menang, setiap ngelihat si A senang tidak enak hati gitu. Oh, itu yang aku debat ini visi-visi aku. Oleh mobil anyar panjang dan hilang mobil. Ya, begitu cepat hilang mobil. Lagi rusak semuanya. Wal kibir sombong, tidak mau saling sapa sombong. Wal hikir benci, wal adawa musuh-musuhan, saling membanggakan diri dan lain-lainnya. Naam, law waqa mas'alatun bainaka wa baina shakhsin aw qaumin wa kana iradatuka fiha an yadhhara al-haqqu wa la yudayya jazal bahsu lakin litilkal iradah alamatan. Jika memang diperlukan, kata Imam Ghazali, jika memang diperlukan, misal ini Masjid An-Najah ini bertahun-tahun bahkan puluhan tahun terawih 20 rakaat. Lepas tiba-tiba muncul yang anyar, warga baru, kemudian maksa pengurus untuk terawihnya 8 rakaat. Sambil dia nyalahkan, aku tanpa takwil, terawih 20 rakaat itu bid'ah. Segala hal yang bid'ah itu sesat itu tempat yang melapor. Akhirnya masyarakat yang awam-awam mulai bingung, mulai kali ini saya juga akan temui. Ada orang itu Pak yang tidak pernah hadir tahlil. Saya tanya, Pak ini memang nggak pernah tahu tahlilan? Nah, kalau ini kadang menyelenggarkan tahlil itu ada dalilnya. Tapi kadang saya juga dengar di YouTube dengan Ustaz yang ngomong tahlil bertanda dalilnya, itu aku bingung. Yang benar ini sendiri. Kita akan kalau pilih tengah-tengah harus hadir. Tablingan. Ini saya ngomongnya di sini dengan malas ngaji, malas cari informasi yang benar. Nah, jangan kita khawatir akhirnya kok gara-gara ada orang baru yang membid'ahkan tarawih 20 rakaat, akhirnya warga yang awam malah bingung, akhirnya tidak tarawih. Nah, kita perlu meluruskan. Kita duduk bareng dengan dia yang mengatakan tarawih 20 rakaat bid'ah dengan 2 syarat kata Imam Ghazali. Allah tufarriqa baina ayyan kasbal haqqu ala lisanik atau ala lisani ghairi. Kau harus hadirkan dalam hatimu kesadaran kalau seandainya orang yang kita ajak debat ini dengan kita sampaikan dalil-dalil kok ternyata dia tidak sadar, dia tidak mengakui kesalahannya. Kemudian kok keesokan hari ada orang lagi yang menghadirkan dalil sama seperti dalil kita. Ternyata kok dia sadar, hati kita harus biasa saja. Paham ya maksudnya kan? Kalau kita debat dia, kok ternyata dia tidak manut sama kita, padahal kita sedang menghadirkan dalil yang sempurna, dia tidak berubah. Lalu dapat seminggu dia datangi sama kiai lainnya. Kemudian kok dia berubah, maka hati kita kalau ikut berubah berarti kita tidak boleh debat. Kenapa? Berarti kita tidak ikhlas.
Kita merasa ini setiap tobat di tangan saya. Nah, itu bukan hal yang diperbolehkan oleh syariat. Jadi tujuannya apa? Tujuannya supaya siapapun yang ngomong, siapapun yang nasihati, pokoknya gimana caranya dia tobat. Nah, baru kita boleh. Intinya ikhlas, intinya ikhlas. Yang kedua, an yakuna al-bahsu fil khala ahabba ilaika min an yakuna fil malam. Kau lihat hatimu, kira-kira awakmu itu senang debat di tempat yang sepi atau debat di tempat yang ramai. Kalau hatimu condong debat di tempat yang ramai, dilihat orang banyak, jangan debat. Khawatir setelah debat yang mulia nanti. Setelah debat yang mudah, dan ikhlas. Tapi kalau kamu ada keinginan, kalau ingin menyadarkan dia, tapi yang masyarakat itu tidak tahu. Masyarakat itu tidak tahu. Nah, berarti lakukan. Dan jadi masalah. Kok seandainya nanti ketika dengan berdialog dengan dia kok muncul orang lain, tapi niatnya dengan di awal untuk menyadarkan beliau yang dalam keadaan yang sepi, maka boleh-boleh saja kita ingat yang benar. Nah, intinya para hadirin, kita boleh berdialog dengan orang yang kita harapkan dia sadar dan dia dari Allah dengan syarat kita punya hati ikhlas, kita punya hati tidak berubah. Sekarang kita datang ke rumahnya untuk mendialog dia, berdebat dengan dia, harapannya agar dia selamat dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Kalau ternyata dia tak manut, maka tidak manut tidak ada perubahan dalam hati kita. Tetap kita pun juga nyapa dia dan jika ketemu di luar, ucapkan salam kepadanya. Oh, kalau kita punya mau bagi-bagi makan ke tetangga, sing sesat ini bukan kita lewati, karena yang ngotot ya. Pun benci itu ya, bagi-bagi dengan tonggolnya itu jajar, di tengah-tengah belum tadi. Kenapa? Karena musuh bebuyutan. Itu tidak diperbolehkan dalam Imam Ghazali. Jadi para hadirin, satu daripada 4 hal yang wajib untuk ditinggalkan dari Imam Ghazali. Karena sudah malam tidak mungkin kita baca semuanya. Nanti insya Allah yang penasaran dengan larangan-larangan yang Ghazali yang lainnya dan perintah-perintah yang Ghazali dapat mengikuti di majelis yang selanjutnya. Insya Allah tiap hari kalau ngaji kita mengikuti. Kemarin di rumahnya Pak Suryanto ngaji kita mengikuti. Pokoknya keliling mau bukber, mau Fathul Quran, kita baca kitab yang Ghazali dengan harapan nanti khatam mungkin sehingga kita bisa mendapatkan keberkahan dari Imam Ghazali. Semoga Allah mudahkan kita bisa mengamalkan apa yang kita baca di malam hari ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab.